Oke, kalau kita lihat keseriusan, memang Presiden menjanjikan bahwa dia akan hajar semua koruptor, akan dikejar tadi sampai ke Antartika itu. Tapi kita juga tahu bahwa kalau nggak ada tekanan publik, Presiden tidak akan bereaksi radikal itu. Jadi, tetapi yang jadi soal adalah pembicaraan politik begitu intensif, sementara lembaga-lembaga politik itu dimatikan tuh. Jadi kalau kita bicara misalnya, ya dengan cara apa politik disalurkan? Lewat oposisi. Dengan cara apa politik disalurkan? Lewat gerakan buruh. Jadi partai politik dan gerakan buruh itu adalah sarana penyaluran politik. Tapi sekarang sarana itu nggak bekerja. Yang bekerja adalah isu yang diolah di dalam sosial media tuh. Jadi ini ada suasana baru, yaitu tekanan masyarakat sipil didengar oleh Presiden. Dan itu yang mesti kita hope lah ya. Ada hope di situ tuh. Halo, apa kabar? Lama nggak ketemu Bung Rocky Gerung. Ini kita ketemu lagi di Washington DC. Kita lagi di mana nih Bung Rocky? Ini pas depan White House. Tapi di belakang kita itu namanya Pennsylvania Garden, semacam taman di sekitar istana, tapi lagi direnovasi itu. Dan saya ketemu kawan lama saya, sangat lama, Hersgono Arif. Lama banget. Dia sebetulnya nggak mau podcast di sini. Dia lagi menghadiri wisuda anaknya Bari di Harvard University di bidang kedokteran. Jadi janjian lah ketemu di sini. Saya habis naik gunung di sekitar Shenandoah dan Shenandoah Valley dan Blue Ridge Mountain. Jadi ya kan ada momentum, kita ngobrol aja di sini kan. Ya, nggak bisa, ini nggak bisa dilepasin karena kalau nggak ngilang. Banyak orang pada tanya kemana gitu kan ya. Nah ini memungkinkan kita ada di pusat superpower dunia. Gimana pun Amerika itu tetap superpower. Ada Cina, tapi Cina itu junior superpower. Tapi kemudian setelah proses panjang yang disebut sebagai perang basisnya agama, tapi ternyata enggak, basisnya ideologi ternyata enggak, yang kita sebut sebagai perang Israel Amerika versus Irak. Akhirnya kita mungkin perlu semacam perenungan bahwa politik akhirnya berubah dari sekedar persaingan ideologi. Di zaman dulu kan ada perang dunia kedua, ada basisnya itu Timur Barat, lalu perang dingin yang juga basisnya ideologi. Lama-lama kita lihat bahwa perang itu sekedar game aja tuh, tanpa ide sebetulnya kan. Dan di sini di Washington tentu Donald Trump juga lagi cemas-cemas. Nah, nanti ada pemilih setelah itu yang sangat mungkin dia akan gagal. Jadi kalau dia gagal, berubah lagi tema politik Amerika terhadap Timur Tengah. Tapi impactnya pada Indonesia nggak terhindarkan. Langsung terasa Karena Selat Hormuz itu dia jadi semacam Siratul Mustaqim. Karena kalau siapa yang bisa lolos dari Selat Hormuz, itu artinya energi masih akan tiba di Indonesia. Tapi saya lihat bahwa Hormuz itu sekarang jadi pertaruhan. Karena separuh dari minyak dunia itu lewat Hormuz, dan 25% dari produk minyak dunia itu yang dikonsumsi oleh negara-negara Asia Selatan, Pakistan, India, Cina, Thailand, segala macam, Indonesia lewat Hormuz. Jadi kalau Hormuz tidak dibuka, itu artinya kita dicekak oleh politik energi itu. Dan itu bukan hanya harga minyak di pasaran dunia, tapi dolar juga ya sekarang dia. Harga rupiah pasti makin tinggi. Untuk membeli dolar aja kita mesti keluarin sekarang 18.000 untuk beli $1. Saya mesti keluarin 18.000 tuh. Ini kita nggak ngomong begini tadi. Harganya berapa dolar nih? Ini berapa nih ya? $2 ini udah 36.000 tuh. $6, 6 kali 18, udah 100.000 kopi itu. Ini bukan sekedar Hormuznya, tapi efek dari Hormuz terhadap gejolak politik yang rada-rada berbahaya di Indonesia tuh. Kita baru baca berita tadi malam, MBG itu akhirnya petingginya itu ditangkap oleh jaksa. Karena korupsi di situ betul-betul memperlihatkan bahwa kepekaan terhadap orang miskin bahkan diabaikan hanya karena keserakahan yang sering disebut oleh Prabowo sebagai serakanomics. Serakanomics itu ada di sekitar kiri kanan muka belakang dari Prabowo, dilihat dia sebetulnya tahu bahwa ada serakanomics, dan itu yang mesti dia basmi duluan. Kan dia nyebutnya katanya kita kejar koruptor sampai Antartika. Sekarang yang dikejar antar kita, yang dikejar. Betul tuh. Jadi lebih baik ke antar kita dulu sebelum ke Antartika tuh Pak Presiden ya. Oke, ini saya serius ucapan itu Pak Presiden. Iya. Oke, tapi memang kalau kita melihat ya, kayak tadi kita baru melihat suatu kejadian ya di dekat White House tadi ya. Ini baru 10 menit lalu tuh.
seseorang Hmm. memecahkan kaca mobil tuh di pojok situ Iya, itu nggak jauh dari West Wing ya. ya, di depan West Wing itu. Hmm. Di dalam 2 menit seluruh area langsung Steril. jadi steril tuh. Hmm. Mobil polisi datang, pelakunya ditangkap. Hmm. Sangat mungkin itu juga mungkin latihan aja. Tetapi Hmm. itu menunjukkan bagaimana alarmis kesiapsiagaan Amerika itu menghadapi problem perubahan politik dunia itu ada di semua sudut. Ya. Dan itu penting untuk kita lihat bahwa ketegangan dunia masih berlangsung. Kita kan ngomongin ini pas banget ya, kita di belakang kita White House, tapi dan dampak dari kebijakan yang diambil di White House itu terasa langsung di Indonesia, dan belum baru kemarin juga udah peringkat kita di Moody's juga diturunkan. Sebelumnya juga banyak sekali saham-saham kabur karena kebetulan Morgan Stanley Index itu juga memberikan catatan negatif terhadap kita kan. Ya, jadi apa yang diincar oleh kapital harus melalui tapisan dari pemeringkat dunia tuh, Moody's, Standard and Poor, segala macam itu. Jadi terlihat bahwa pusat financial dunia adanya di Wall Street, di New York itu, dan pusat pengambilan keputusan politik dunia adanya di Gedung Putih di Washington. Enggak, di belakang kita ini ya, berapa meter di belakang kita ya. Jadi bayangkan Wall Street dan West Wing ini itu menentukan seluruh isu tentang politik global. Jadi tetap bagi Indonesia, Presiden Prabowo tentu ingin naikkan level playing field dari politik luar negeri. Tetapi kelihatannya kemampuan kita itu hanya diandalkan pada persona dari presiden. Padahal untuk naikin level permainan kita itu seluruh kabinet mestinya beroperasi pada level yang sama tuh. Jadi kelihatannya ada jarak antara kecerdasan dan kecerdikan presiden yang bolak-balik luar negeri tidak dipahami oleh lingkungan di sekitarnya tuh. Nah, kalau Pak Presiden ingin betul-betul pakai momentum internasional ini untuk naikin lagi derajat permainan internasional kita, dia mesti ubah seluruh kebijakan dengan mengubah susunan kabinet tuh. Itu yang saya suka bilang, presiden mesti ubah itu 75% dari kabinet itu di radical break aja tuh. Yes. Karena terlihat bahwa kelelahan sang presiden tuh, mau main di atas udah terlalu tinggi tuh buat main dengan Putin, main dengan Jinping, main dengan Trump. Sementara masyarakat kita hidup dengan point of view hanya soal MBG. Nah, begitu level ekonomi kita diturunkan oleh Moody's, MBG jadi masalah tuh. MBG itu artinya Moody's broke the game. MBG ya? Gamenya siapa di ya, game dari mereka yang nggak ngerti bahwa kemungkinan terburuk bakal terjadi dalam mungkin 1-2 minggu ini, karena kita tetap masih pakai dolar. Yes, oke. Tapi kan ini selalu menarik setiap kali kita berjarak dari dari Indonesia kan, kita bisa lebih mudah bisa melihatnya secara helikopter view begitu, Bung Rocky. Ini bagus. Karena kita berjarak, saya kasih refleksi teoritis dulu ya, bahwa selama mungkin dua dekade terakhir ini politik itu dikendalikan oleh semacam isu, yaitu orang bosan pada politik. Ada istilah anti politik. Masyarakat nggak mau bicara politik. Tapi sekarang semua publik itu terlibat dalam pembicaraan politik. Tetapi yang jadi soal adalah pembicaraan politik begitu intensif, sementara lembaga-lembaga politik itu dimatikan tuh. Jadi kalau kita bicara misalnya, ya dengan cara apa politik disalurkan? Lewat oposisi. Dengan cara apa politik disalurkan? Lewat gerakan buruh. Jadi partai politik dan gerakan buruh itu adalah sarana penyaluran politik. Tapi sekarang sarana itu nggak bekerja. Yang bekerja adalah isu yang diolah di dalam sosial media tuh. Dan itu yang boleh dinamakan sebagai hiperpolitik. Dan dari anti politik, menganggap bahwa politik itu buruk, hiperpolitik, semua orang bicara. Tetapi suara publik nggak terdengar. Jadi ditutupi oleh aktivitas intelijen, aktivitas deep state. Dan itu yang memungkinkan kita melihat bahwa sebetulnya seluruh dunia sedang mengalami paradoks politik. Yaitu sibuk bicara politik, tetapi isu politik tidak bisa disalurkan melalui lembaga-lembaga yang resmi itu. Oke. Nah, sekarang gini, balik ke MBG ya, supaya kita MBG. Kan kalau orang ini merupakan satu paradok yang melihat ini orang yang selama ini sangat dibanggakan oleh Pak Prabowo, bahkan dipuji-puji dalam berbagai kesempatan, lebih bintang Mahaputra, dan kemudian tiba-tiba sekarang diberhentikan, dicopot, dan ditangkap oleh Kejaksaan Agung.
Tapi di satu sisi orang juga melihat bahwa itu ada satu hal yang positif dari keseriusan Pak Prabowo dalam memberantas korupsi. Anda lihat gitu nggak? Oke, kalau kita lihat keseriusan, memang Presiden menjanjikan bahwa dia akan hajar semua koruptor, akan kejar tadi sampai ke Antartika itu. Tapi kita juga tahu bahwa kalau nggak ada tekanan publik, Presiden tidak akan bereaksi radikal itu. Jadi ini kemenangan dari masyarakat sipil sebetulnya, bukan sekedar MBG yang ditekan oleh masyarakat sipil supaya dievaluasi, tapi juga kalau kita perhatikan sejak kemarin ada semacam konsistensi. Presiden Prabowo mendengarkan suara publik. Tekanan pada persidangan Andre misalnya. Andre Yunus ya? Andre Yunus itu yang tadinya dimonopoli oleh peradilan militer, hakim memerintahkan supaya pemeriksaan dan pengusutan itu harus dikembalikan pada polisi. Dan polisi yang sebetulnya dari awal diminta oleh publik sipil, masyarakat sipil untuk memeriksa perkara ini. Tapi diambil oleh militer. Nah, tekanan publik, petisi ada di mana-mana. Sehingga kelihatannya juga polisi mengerti, bukan polisi, Presiden mengerti bahwa tekanan publik dari masyarakat sipil itu menghendaki Andre itu dikembalikan pada sistem peradilan umum. Itu juga satu poin. Demikian juga soal Tom Lembong kemarin-kemarin. Jadi ini ada suasana baru, yaitu tekanan masyarakat sipil didengar oleh Presiden. Dan yang mesti kita hope lah ya. Ada hope di situ. Oke, nanti kita cicil itu obrolan-obrolan banyak topik yang betul. Kita ketemu lagi ya dari perempatan ya. Oh, dari pertigaan di belakang pertigaan Pennsylvania Avenue ya di belakang White House. Saya Harus Arif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.